Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Basu dan rekan-rekan eksekutif 34 sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan chapter 16, yaitu pengembangan strategi dan program penetapan harga serta ada mini case yang telah kami susun. Presentasi ini akan disampaikan oleh saya, Hardiana Istika Dewi, Mbak Moni Kartika, Mbak Maya Indriatika, dan Mbak Misa. Beberapa hal yang akan kami sampaikan yaitu tentang bagaimana penetapan harga, langkah setting price, strategi penyesuaian harga, serta bagaimana respon terhadap perubahan harga. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana menetapkan harga. Seperti contohnya di dunia digital, pasar digital memiliki banyak persaingan, bahkan kita nggak bisa membedakan mana barang ori atau KW. Namun, pasar digital tetap saja memiliki banyak pembeli dan penjual. Di pasar ini, pembeli dapat membandingkan harga karena banyaknya barang yang terdisplay dalam satu aplikasi, bahkan di beberapa aplikasi. Pembeli dapat menyebutkan harga atau menawar, jadi ada bargaining power juga dari pembeli, serta pembeli dapat meminta bonus produk gratis seperti mencari program buy two get one free atau program bundling produk dengan harga diskon. Perilaku konsumen ini juga dapat bermanfaat bagi penjual, sehingga para penjual dapat memberikan penawaran perorangan dan akses harga khusus terhadap pelanggan tertentu, reseller misalnya. Kemudian tentang psikologi konsumen dan penetapan harga. Dalam konsep harga, Kotler dan Keller juga cukup menitik beratkan pada satu, harga referensi. Harga referensi ini yaitu dengan membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mudah diingat konsumen, misalnya harga eceran reguler. Yang kedua adalah price quality inference. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Menetapkan harga merupakan pencitraan yang sangat efektif untuk beberapa produk sensitif, misalnya parfum dan mobil yang mahal. Jadi dimaknai bahwa semakin tinggi harga produk, kualitasnya juga semakin baik. Yang ketiga adalah price ending, yaitu akhiran harga dengan angka yang ganjil, seperti kita lihat di swalayan, di mana konsumen sering menganggap bahwa 10.000 itu lebih mahal daripada 9.900. Next, untuk langkah-langkah dalam setting price, langkah pertama adalah memilih tujuan penetapan harga dengan cara survival atau kemampuan bertahan. Jadi ketatnya persaingan dan cepat berubahnya selera konsumen menyebabkan produsen harus melakukan penetapan harga yang lebih rendah untuk menjaga dan meningkatkan permintaan. Yang kedua adalah maksimum current profit. Hal ini ditempuh dengan jalan memperkirakan permintaan dan biaya yang dikeluarkan jika dihubungkan dengan harga yang akan mendatangkan laba. Kemudian maksimum market share, yaitu memaksimalkan kue market share produsen dengan mengambil strategi penurunan harga atau memaksimalkan iklan. Yang keempat, maksimum market skimming atau pemerahan pasar. Bagaimana maksimalkan laba dengan permainan harga. Kemudian produk quality leadership. Jadi perusahaan ingin menjadi pemimpin produk di pasar dengan cara penetapan harga yang tinggi sebagai representasi produk yang berkualitas. Tentunya produk ini harus berkualitas tinggi serta mampu melakukan percepatan produksi. Lalu yang terakhir adalah other objectiveness untuk perusahaan, organisasi non-profit dan masyarakat. Kemudian next, langkah kedua yaitu menentukan permintaan melalui price sensitivity atau menentukan tingkat sensitivitas terhadap harga. Di kurva permintaan menunjukkan kemungkinan hubungan jumlah barang yang dibeli dengan harga. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan adalah memahami apa yang mempengaruhi sensitivitas harga, yang nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Dan tentu saja perusahaan lebih suka dengan pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga. Di sisi lain, pasar online juga meningkatkan sensitivitas terhadap harga karena kemudahan untuk diakses dan membandingkan. Yang kedua adalah estimating demand curves, yaitu melalui survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Yang terakhir adalah price elasticity demand atau elastisitas permintaan harga, yaitu dengan
adanya elastic price, mengukur elastic price dan inelastic price. Semakin tinggi elastisitas, maka semakin besar pertumbuhan volume yang dihasilkan dari penurunan 1% harga. Jika permintaan elastis, maka penjual akan mempertimbangkan menurunkan harga untuk memaksimalkan pendapatan. Ya, elastisitas harga juga bergantung pada besarnya dan arah perubahan harga yang dimaksud. Dan selanjutnya, beberapa kondisi umum konsumen tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Secara umum, pelanggan kurang sensitif terhadap perubahan harga barang karena mereka itu jarang beli ya. Jadi mereka kurang sensitif diantaranya karena ada sedikit atau tidak adanya pengganti barang tersebut. Kemudian konsumen tidak aware dengan harga yang lebih tinggi, lambat mengubah kebiasaan membeli. Jadi konsumen berpikir bahwa harga yang tinggi ini sudah tepat, kemudian menganggap harga adalah hanya bagian kecil dari total biaya. Kemudian faktor yang mempengaruhi sensitivitas konsumen terhadap harga diantaranya produk yang unik, beberapa bisa dilihat di slide. Kemudian adanya produk pengganti dan kemampuan membandingkannya. Lalu produk diasumsikan lebih berkualitas dan gengsi serta eksklusif, sehingga nggak apa-apa lah kita dapat harga mahal, yang penting eksklusif gitu ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah penetapan harga oleh perusahaan. Langkah-langkah penetapan harga yang ketiga adalah memperkirakan biaya atau estimating cost. Di sini perusahaan yang akan melakukan penetapan harga harus memahami yang pertama, jenis-jenis biaya dan tingkat produksi. Jenis-jenis biaya seperti fixed cost, variable cost, average cost, serta total cost. Yang kedua adalah mengenai produksi terakumulasi. Di sini yang dimaksud produksi terakumulasi biasanya perusahaan juga memperkirakan gimana kalau barang-barang tersebut diproduksi dalam jumlah besar sehingga harga jualnya pun bisa lebih murah dan diharapkan pembeli yang membeli barang-barang tersebut semakin banyak. Kalau barang-barang tersebut semakin banyak dibeli, otomatis laba yang dihasilkan akan semakin banyak. Namun, hal itu perlu dipertimbangkan karena bisa-bisa justru malah akan menurunkan citra barang itu menjadi barang murah. Yang ketiga, kalkulasi biaya target. Kalkulasi biaya target ini terdapat biaya yang bisa mengurangi laba. Kemudian, langkah penetapan harga yang keempat yaitu menganalisa biaya, harga, dan penawaran. Di sini, suatu perusahaan harus yang pertama mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Yang kedua, menetapkan low cost operation untuk bersaing dengan harga nilai pesaing. Yang ketiga yaitu melakukan antisipasi terhadap reaksi pesaing akan penggunaan harga baru atau perubahan harga lama produk yang merangsang total permintaan. Dengan kata lain nih, untuk menganalisa biaya, kita sebagai perusahaan harus tahu terkait dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh pesaing kita. Kalau pesaing itu memiliki fitur yang lebih dari kita, tentunya hal itu akan menurunkan nilai barang produksi kita. Kalau pesaing justru tidak memiliki fitur seperti yang kita miliki, maka nilai barang kita akan menjadi naik. Langkah yang kelima dalam penetapan harga adalah memilih metode yang digunakan. Ada beberapa jenis metode. Yang pertama yaitu penetapan harga markup, yang kedua penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, kemudian penetapan harga nilai anggapan, kemudian value pricing, kemudian penetapan harga murah setiap hari, penetapan harga going rate, serta yang terakhir adalah penetapan harga jenis lelang yang terdiri dari English auction, Dutch auction, serta sealed bid auction. Untuk langkah terakhir yang dilakukan oleh perusahaan dalam penetapan harga adalah memilih harga akhir. Untuk memilih harga akhir ini, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kebijakan penetapan harga perusahaan tersebut, resiko yang kemungkinan ada, kemudian dampak harga pada pihak lain. Dampak kegiatan pemasaran lainnya, merek kualitas relatif rata-rata tetapi anggaran iklan relatif tinggi mampu menggunakan harga premium.
Merek kualitas relatif tinggi dan iklan relatif tinggi memperoleh harga tertinggi. Hubungan positif antara harga tinggi dengan iklan tinggi berlaku paling kuat dalam siklus hidup produksi. Yang kedua yaitu kebijakan penetapan harga perusahaan. Juga mempertimbangkan mengenai denda bank, kemudian ada contohnya di denda bank, di harga tiket KAI, juga tiket pesawat. Kemudian yang ketiga adalah penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko, dan yang terakhir adalah dampak harga pada pihak lain. Itulah 6 langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam penetapan harga. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai penyesuaian harga. Penyesuaian harga yang dilakukan oleh perusahaan ada 4 penerapan, melalui 4 penetapan. Yang pertama, penetapan harga geografis, kemudian penetapan price discount dan allowance, kemudian penetapan harga promosi, yang terakhir adalah penetapan harga terdiferensiasi. Kali ini saya mendapat giliran untuk menjelaskan mengenai penetapan harga geografis. Di sini desain menggunakan counter trade. Apa yang disebut counter trade sendiri? Counter trade ini menawarkan barang lain sebagai pembayaran atas barang yang akan dibeli. Ada 4 macam bentuk counter trade. Yang pertama adalah barter. Pembeli dan penjual secara langsung bertukar barang tanpa perantara. Yang kedua, compensation deal. Penjual menerima sebagian pembayaran secara tunai dan sisanya dalam bentuk barang. Yang ketiga, buyback arrangements. Buyback arrangement ini penjual menjual berupa pabrik, perlengkapan maupun teknologi ke negara lain dan menyetujui untuk menerima sebagian pembayaran dalam bentuk hasil produksi. Yang terakhir, terkait jenis atau bentuk counter trade adalah offset. Penjual menerima pembayaran penuh secara tunai tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah uang di negara tersebut dalam periode yang ditentukan. Demikian penjelasan mengenai penyesuaian harga untuk yang pertama, penetapan harga geografis. Untuk penetapan-penetapan yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah kita menentukan penyesuaian harga dengan strategi geographical pricing, kita juga dapat melakukan strategi penyesuaian harga dengan cara penetapan diskon dan subsidi harga. Hal ini merupakan strategi penyesuaian setelah penentuan harga dapat dilakukan dengan memberi diskon. Diskon yaitu potongan harga. Diskon dapat diberikan kepada customer atau buyer dengan ketentuan tertentu. Ada yang quantity diskon atau functional diskon, seasonal diskon, atau allowance. Kemudian penetapan harga promosi. Strategi ini dilakukan untuk menstimulasi penjualan atau pembelian yang dilakukan di awal. Jadi harga ditentukan di awal untuk menstimulasi pembelian. Jadi misalnya, ini kan ada beberapa ya, yang paling kelihatan banget itu contohnya adalah special event pricing. Itu merupakan penawaran harga spesial pada musim tertentu. Seperti sekarang itu kan kita memasuki bulan Ramadan, tapi promosi atas barang-barang ini sudah dilakukan semenjak bulan lalu. Jadi ini salah satu contoh yang special event pricing. Kemudian untuk penetapan harga promosi di awal ini ada juga loss leader pricing, kemudian special customer pricing, cash rebate, low interest pricing, longer payment term, warranty and service contract, dan psychological discounting. Kemudian penetapan harga yang selanjutnya adalah penetapan harga terdiferensiasi atau differentiated pricing. Strategi ini dijalankan saat produk yang dijual itu memiliki harga lebih dari satu, atau dengan kata lain
hanya diputuskan melalui harga diputuskan melalui aspek subjektif atau depends on siapa yang beli gitu. Jadi tingkat diskriminasi harga ini ada 3 tingkat. Yang pertama, yang first degree itu penjual mengenakan harga berbeda kepada setiap pelanggan berdasarkan intensitas permintaan. Jadi semakin sering pelanggan itu order atau repeat order itu harganya itu akan beda sama yang ordernya sekali 2 kali gitu. Kemudian yang kedua adalah second degree, merupakan diskriminasi dengan mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang volume pembeliannya lebih tinggi, diskon di volume pembelian lebih tinggi. Kemudian yang third degree, penjual mengenakan harga yang berbeda terhadap berbagai kelas pembeli. Jadi yang ketiga ini itu kasus dibagi menjadi ada beberapa kasus ya, dibeda-bedain menjadi beberapa kasus. Itu yang pertama adalah customer segment pricing. Jadi harga dibedakan berdasarkan segmen konsumen. Untuk produk yang sama tuh dibedakan gitu. Jadi misalnya segmennya adalah untuk, misalnya kita produk yang dijual adalah susu, begitu susu yang harga susu yang dijual kepada distributor akan beda dengan harga susu yang dijual kepada misalnya instansi seperti rumah sakit atau bank, begitu itu akan beda harganya. Kemudian ada product form pricing, dan ada juga image pricing, kemudian channel pricing, location pricing, dan time pricing. Itu tadi merupakan penetapan harga, strategi untuk penetapan harga. Setelah kita menentukan harga, kemudian kita menyesuaikan harga, kita bisa memulai dan merespon atas perubahan harga tersebut. Memulai perubahan harga itu adalah dibedakan menjadi 2 ya. Pertama kali adalah memulai dengan penurunan harga. Jadi menurunkan harga untuk menurunnya si pasar melalui biaya murah, dan tentunya akan menyebabkan kemungkinan yang akan muncul seperti low quality trap, fragile market share trap, shallow pocket trap, dan price grab trap. Kemudian yang memulai dengan menaikkan harga itu dapat dilakukan dengan anticipatory pricing, delay quotation pricing, escalator clauses, unbundling, dan reduction of discount. Setelah kita memulai perubahan harga itu entah dinaikkan atau diturunkan, kita juga melakukan yang namanya respon atas perubahan harga tersebut. Umumnya ini respon terbaik bervariasi sesuai situasi ya. Perusahaan tuh melihat dari pesaingnya. Jadi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dari perubahan harga ini, yaitu tahap produk dalam daur ulang, kemudian pentingnya portofolio atau image perusahaan, kemudian sumber daya pesaing itu dibandingkan dengan sumber daya kita tuh seperti apa, kemudian harga dan sensitivitas kualitas pasar, kemudian perilaku biaya dengan volume dan peluang alternatif. Baik, itu tadi demikian presentasi dari kami kelompok 6. Untuk selanjutnya minicase akan disampaikan oleh Mbak Misa. Baik, selanjutnya yaitu marketing minicase. Minicase kami ini diangkat tentang Garuda Indonesia. Di sini kasusnya menceritakan tentang Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia merupakan penerbangan komersial pertama Indonesia yang tercipta dari inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia
Pada tanggal 21 Desember 1949, Presiden Soekarno memilih dan memutuskan nama penerbangan menjadi Garuda Indonesia Airways dan sekarang dikenal dengan PT Garuda Indonesia. Sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk kemajuan PT Garuda sendiri, termasuk saat ini ketika sedang menyiapkan cara untuk menjual tiket pesawat dengan harga murah tanpa membuat perusahaan merugi dan disesuaikan dengan arahan Kementerian Perhubungan terkait kenaikan harga aftur. Kementerian Perhubungan mengharapkan maskapai dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 30% lebih murah. Tidak hanya Garuda Indonesia tetapi juga maskapai lainnya. Menanggapi hal tersebut, PT Garuda Indonesia kemudian melakukan berbagai strategi termasuk strategi penetapan harga melalui beberapa langkah awal seperti menghitung ulang harga pokok produksi alias HPP hingga mencapai harga yang masuk akal sehingga nantinya harga tiket yang ditetapkan takkan terlampau rendah. Mematok harga tiket pesawat terlampau rendah ditakutkan justru akan mendorong operator untuk mengorbankan sejumlah layanan dan mengesampingkan aspek keselamatan. Dengan harga tiket pesawat yang terlalu rendah pula, bisnis BUMN ini dinilai takkan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dihasilkanlah aturan yang mendampingi penetapan harga ini, diantaranya Garuda Indonesia akan melakukan banding dengan hotel sebagai penawaran paket wisata, bekerja dengan sejumlah hotel di mana tarif ekonomis akan disediakan di luar masa ramai kunjungan atau high season termasuk weekend. Kedua, Garuda juga akan menyiapkan kebijakan untuk rencana menyediakan tarif berbeda untuk pembelian tiket jauh-jauh hari. Agar maskapai tetap untung dengan penerapan strategi tersebut, Garuda Indonesia akan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan non-tiket seperti bisnis kargo dan iklan. Langkah ini pun diharapkan dapat membuat keuangan Garuda membaik tanpa perlu menaikkan harga tiket pesawat yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Isunya adalah di sini ketika kenaikan harga aftur sebagai bahan bakar utama pesawat terbang. Masalah yang muncul dengan adanya kenaikan bahan bakar otomatis akan mendorong kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menggerus laba pada saat harga dan strategi lainnya tidak dilakukan. Perubahan sebagai bentuk bagian dari adaptasi terhadap kondisi yang terjadi. Laba perusahaan yang tergerus akan mempengaruhi pendapatan maupun bonus bagi karyawan yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja karyawan, pada gilirannya akan dapat menurunkan produktivitas karyawan. Yang terakhir, penurunan produktivitas berarti menggiring perusahaan kepada kehancuran. Alternatif solusi yang pertama, pemimpin Garuda melakukan tahapan penetapan harga, kemudian tahapan penetapan harga sebagai bagian dari adaptasi terhadap kondisi yang terjadi bisa dilakukan dengan 6 cara: memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisa biaya harga dan penawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, dan memilih harga akhir yang akan ditetapkan. Rekomendasi yang muncul untuk masalah ini yang pertama adalah menentukan strategi pemasaran hasil penetapan harga tersebut melalui optimalisasi iklan atau advertorial untuk paket-paket yang ditawarkan. Yang kedua, melakukan monitoring apakah strategi penetapan harga tersebut sudah tepat sasaran. Yang terakhir, melakukan inovasi baru seperti pada layanan yang disediakan oleh Garuda. Sekian minicast dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.